Ibu sekalian, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya, dan tetap menjaga prokes kita semuanya. Acara ini yang akan memberikan materi itu adalah Bapak Maulidin ya, aplikasi English Scholar. Jadi tentang Eskon gitu. Bentar. Sayangnya Pak Maulidin udah ngasih tahu listriknya mati dari pagi gitu, sehingga belum bisa memberikan menyajikan lagi. Padahal itu materinya cukup kompleks ya, cukup bagus untuk diseringkan kembali. Kemudian ada Ibu Myukti sudah hadir ya. Kemudian Bapak Aditya juga sudah hadir tadi saya lihatnya. Jadi kita akan mulai acaranya. Ya, Pak Aditya. Saya cek-cek terus itu hampir saja kelewatan itu, padahal menjawab sudah di atas. Mohon maaf ya, jadi akhirnya terlambat. Baik, sekarang Ibu Myukti silakan. Ya, Pak, saya ini kameranya dimatikan, boleh izin dimatikan saja, Pak? Boleh, boleh. Ya. Saya matikan dulu punya saya. Tunggu sebentar, Bu. Saya hentikan dulu. Ya, siap. Oh, silakan, Bu. Silakan, Bu. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya izin screen ya, Pak ya, Bapak Ibu. PPT saya, nanti saya akan juga menjelaskan secara singkat terkait dengan desain interaksi menggunakan MindMaster dan review untuk aplikasi saya. Bu Myukti jangan lupa nanti kalau tampilkan, kalau ada doc, itu dilebarkan ya. Iya, siap Pak. Dia kemarin tuh hampir nggak kelihatan gitu. Silakan Bu, lanjut Bu. Oh, ini sudah nampak? Sudah Bu, sudah Bu. Sudah. Oke, saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu. Latar belakang saya memilih aplikasi ini sebagai membuat aplikasi ini sebagai bahan ajar. Pertimbangan yang saya ambil adalah pada saat PJJ ini, pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh ini adalah di tempat saya tinggal bahwa ada akses internet di tempat siswa itu tidak merata, ada yang bagus, ada yang tidak ya. Jadi sulit dilakukan pembelajaran secara maksimal sehingga diperlukan aplikasi atau bahan ajar yang bisa diakses melalui offline maupun online. Kemudian terpisahnya materi, latihan soal, LKS, dan evaluasi membuat efisiensi pembelajaran berkurang. Siswa harus mengakses dan membuat di hal yang berbeda, membuat lambatnya proses penyelesaian tugas. Kemudian kompleksitas materi ajar, karena saya membuat untuk satu kompetisi dasar, jadi saya memutuskan menggunakan membuat dengan apa yang saya previewkan nanti. Kemudian pengalaman pribadi memanfaatkan SHC, sebelum ini saya memanfaatkan versi trial dan juga saya memanfaatkan iSpring. Di saat aplikasi yang saya buat ternyata membuat pembelajaran itu meningkatkan partisipasi siswa dalam menyelesaikan tugas, kemudian motivasi dan minat belajar siswa juga meningkat, dan mereka mengatakan bahwa ada beberapa siswa yang pada tahun ajaran sebelumnya mengungkap bahwa ini medianya itu mudah digunakan karena bisa digunakan secara offline. Kemudian penggambaran aplikasi secara umum, saya di sini ada video bumper, halaman utama, materi ajar, dan evaluasi atau pilihan gandanya. Nah, rencana pengembangan secara umum saya buat seperti ini, dimulai dari analisis kebutuhan,
yang tadi KD dan materi katalis di dasar, kemudian penyiapan asetnya, kemudian membuat desain interaksinya dalam bentuk peta konsep yang dibuat menggunakan MindMaster. Nah, cakupan KD-nya ini cukup luas sehingga nanti kelihatan di aplikasinya cukup berat karena ada penjelasan materi dan lain sebagainya. Bu Myokti itu apa PowerPoint-nya belum tampil kelihatannya. Oh iya, belum tampil ya Pak? Belum. Bentar. Sudah kelihatan, tapi belum di ini, belum apa namanya? Ya, slideshow, tidak ada slideshow-nya, betul. Oh iya, ini padahal sudah saya slideshow ya Pak. Oh harus itu Bu, apa kalau slideshow harus halamannya harus yang semua halaman dipakai untuk sharing. Oh iya. Sebentar saya stop screen dulu ya Pak ya. Stop screen dulu, kemudian pilih yang semua halaman Bu. Oke, silakan preview. Nah, ini kelihatan Pak? Sekarang kelihatan, bagus Pak. Oh iya. Dari mulai lagi Bu, dari pertama supaya nggak kelihatan. Dari awal Bu. Oh ya dari awal, oke. Mohon maaf ya Pak ya. Jadi saya akan menjelaskan aplikasi saya, latar belakang saya membuat aplikasi ini, saya lebih ke pembelajarannya Pak. Jadi tidak ke gamenya, tapi memadukannya lebih ke ini di evaluasi atau latihan soalnya. Nah, di sini pertimbangan saya mengembangkan aplikasi ini adalah yang mana siswa di tempat saya mengajar itu kebanyakan tinggal di tempat yang akses internetnya tidak terlalu bagus. Jadi ada yang kuat, ada yang tidak. Jadi pembelajaran yang dilaksanakan selama PJJ ini tidak maksimal sebelum yang tahun ajaran waktu 2019 itu. Sehingga sulit sekali pembelajaran itu dilaksanakan skala maksimal. Karena apa? Karena aplikasi yang dilakukan, yang dipergunakan itu harus online semua. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan aplikasi yang dapat dihasilkan offline maupun online. Ini merupakan jawaban sebenarnya SAC itu merupakan jawaban untuk semua permasalahan yang dialami sekolah saya. Walaupun tidak semua guru memanfaatkan, hanya saya dan beberapa teman-teman, namun cukup untuk membantu peserta didik belajar dengan baik. Karena pertama, karena bahan ajar yang digunakan selama ini terpisah antara materi, latihan soal, LKS, dan evaluasi. Nah, sehingga membuat efisiensi pembelajaran berkurang. Siswa harus mengakses di tempat yang berbeda. Misalnya walaupun menggunakan Google Classroom nih, Google Classroom kan dia terpisah materi-materi, soal-soal, dan segala macamnya. Misalkan seperti itu sebagai contoh. Nah, kemudian kompleksitas materi ajar. Nah, pengalaman pribadi saya memanfaatkan SAC versi yang gunakan saya sebelumnya adalah versi trial, dan ada yang iSpring juga. Dibuat dalam bentuk aplikasi, membuat partisipasi siswa dalam menyelesaikan tugas juga meningkat, motivasi dan minat belajar siswa juga meningkat. Kemudian siswa berpendapat karena ini tidak seperti serius sekali untuk belajar seperti karena ditampilannya seperti game, jadi lebih mudah untuk dimanfaatkan dan tidak terlalu berat. Kemudian penggambaran aplikasi secara umum ada saya opening itu bentuk bumper, kemudian halaman utama, materi aja, dan ada evaluasi yang saya pilih dalam bentuk pilihan ganda. Nah, rencana pengembangan saya mulai dengan analisis kebutuhan, kemudian penyiapan aset, dan membuat ini desain interaksi. Yang saya gunakan adalah menggunakan peta konsep menggunakan MindMaster tersebut. Kemudian cakupan materi ajarnya adalah seperti ini. Jadi karena kompleks, di situ tidak hanya teks, ada juga video. Jadi nanti ada aset yang saya gunakan
apa namanya yang dibuat menggunakan PowerPoint, ada juga yang saya buatkan dengan Filmora. Nah, rencana pengembangan formulir satunya, apakah nampak kalau seperti ini, Pak? Atau harus saya pakai Google Dokumen? Kurang kenapa? Oh ya, saya akan buka. Nah, besarkan. Sekitar 150 kalau nggak salah. Nah. Oke, seperti ini ya. Nama pengembangnya saya pribadi, TSC, nama aplikasinya Ikatan Kimia, versinya versi 1. Aplikasi deskripsinya ini adalah aplikasi mobile app Android yang memberikan pembelajaran Ikatan Kimia bagi peserta di kelas 10 jenjang SMA, SMK memperoleh materi konsep Ikatan Kimia. Kemudian memudahkan, tujuannya lah memudahkan pemahaman konsep dan pembelajaran, yang di sini saya mengasih konsep paperless berbasis aplikasi. Penguatan bahan ajar mandiri dalam pembelajaran tatap muka terbatas di era pandemi COVID-19. Manfaat, peserta didik dapat berlatih memanfaatkan teknologi pembelajaran basis Android, terlatih literasi digitalnya, memudahkan peserta didik dalam mengakses bahan ajar yang diakses dimanapun dan kapanpun, baik secara online maupun offline, meningkatkan minat baca dan memfasilitasi peserta didik untuk dapat belajar secara mandiri. Sasarannya adalah peserta didik jenjang SMA kelas 10, kemudian tools yang saya gunakan pertama adalah SAC, Multimedia Creator, kemudian Filmora untuk membuat video, kemudian master mind mapping-nya untuk membuat peta konsepnya, kemudian Microsoft Word untuk membuat desain materi yang nanti akan saya pindahkan ke aplikasi, kemudian Microsoft PowerPoint yang digunakan untuk membuat animasi tentang reaksi atau proses terjadinya ikatan kimia. Kemudian struktur segmennya nanti saya tunjukkan tersendiri. Kemudian untuk formulir 2 dan 3 secara ini desain interaksinya, kalau asetnya ini untuk yang formulir 2 saya singkat, aset medianya itu adalah audionya dari Benson, kemudian gambarnya menjadi Reverpic, kemudian saya menggunakan juga video explainer made by Animaker, kemudian animasi pembentukan ikatan kimia, button atau tombol saya ambil dari Verifix juga, sebagian saya ubah menjadi bentuk tombol dengan bantuan aplikasi remote background, kemudian alat bantunya adalah Microsoft PowerPoint dan Filmora. Kemudian untuk ini gambaran umumnya, desain interaksinya untuk navigasinya ya. Nanti kan saya tunjukkan di formulir 2 dan formulir 3. Nah, ini ada gambaran secara umum. Ini formulir 2. Formulir 2 seperti ini pengembangannya. Jadi dia per halaman dia punya aset atau media yang tersendiri, ada berupa video, ada yang foto, ada yang dari buku yang di screenshot, kemudian ada juga yang digambar menggunakan aplikasi tertentu. Yang saya gunakan di sini adalah IQ Mall. Penggunaan senyawa seperti ini. Kemudian untuk formulir 3, nah, desain interaksinya ada halaman utama. Di halaman utama itu nanti diarahkan ke daftar menu, ada cakupan materi, ada daftar isi, ada evaluasi, ada pengembang. Nah, masing-masing seperti ini.
Jadi per halaman saya buat sebenarnya lebih dari 60 halaman karena banyak sekali karena dia satu kompetensi dasar termasuk dengan latihan soal dan evaluasi akhir. Yaitu gambaran mengenai navigasi dan skenario pembuatannya. Sedangkan saya ijazah screen, apakah sudah nampak, Pak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Untuk aplikasi kan maksudnya? Ya, aplikasinya. Udah. Nah, jadi bumpernya seperti ini, saya buat. Kalau di yang saya kumpulkan itu ternyata filenya memang sama Pak isinya, cuman yang ini agak saya edit karena saya berikan ke anak-anak karena tidak lama lagi mereka akan menggunakan aplikasi ini. Jadi di utamanya ada cakupan materi ajar, ya, kemudian di daftar isi ini dia khusus untuk materinya, materi ajarnya seperti ini. Kemudian kalau evaluasi ini untuk evaluasi seluruh kompetensi dasar seperti ini jadinya, ditinggal apa namanya diselesaikan oleh siswanya, kemudian ke pengembang. Kalau yang fokusnya saya daftar isinya, kalau saya gambarkan ke di MindMaster-nya seperti ini. Mohon maaf menunggu. Apakah terlihat? Dibesarkan, Bu. Oh ya. Tambah mengecil itu tadi. Besarkan aja. Ini ya, Pak. Terus. Sudah kelihatan. Jadi ada pembuka sama seperti tadi, cakupan materi ajar, daftar isi, evaluasi, dan pengembang. Ini yang utamanya. Kemudian di daftar isi ini khusus untuk materinya. Jadi ada struktur Lewis-nya dan segala macamnya ini. Jadi ada cabangnya. Struktur Lewis dia tidak punya cabang, dia dibahas sendiri. Kemudian atomic octet dan stability unsur dia dibahas sendiri. Ikatan ion dia dibahas ada beberapa cabang, jadi ada beberapa halaman. Jadi ada juga tercakup dengan latihan. Yang latihan ini yang bikin halamannya juga terlalu banyak. Kemudian ikatan kovalen dia punya cabang tersendiri, dan satunya lagi punya cabang sendiri dia untuk membahas masing-masing jenis ikatan kovalennya. Kemudian ikatan kovalen koordinasi dia akan menjelaskan masing-masing tentang apa sih ikatan kovalen koordinasi, bagaimana proses pembentukannya, kemudian pengecualian dan kegagalan atomic octet dia punya pembahasan sendiri. Jadi tidak ada cabangnya, dia hanya cabangnya untuk kegagalan atomic octet dan pengecualiannya. Ikatan logam juga ada pembahasan sendiri, kemudian sifat senyawa itu juga ada pembahasan sendiri dan juga ada latihan. Jadi kepolaan senyawa juga ada sendiri. Nah, jadi gambaran umumnya seperti itu. Sehingga nanti kalau di reviewnya sama seperti yang di MindMaster-nya tadi, yang ini. Kemudian kalau kita klik ini, nanti akan diarahkan ke menu atau daftar dari materinya. Nah, kita klik ini ada ikatan ion dan ikatan kovalen. Seperti itu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sudah, Bu? Ya, sudah, Pak. Saya stop sharing dulu ya, Pak ya. Boleh, silakan. Silakan, Bu. Baik. Mungkin ada tanggapan, Pak, atau koreksi. Tunggu dulu, saya tanya dulu. Ini tadi 60 halaman, kemudian ini untuk berapa banyak pertemuan? Itu untuk pertemuannya ada 5 kali pertemuan, Pak. Oke. Jadi dia dibahas sendiri ya, untuk satu kompetensi dasar.
Bukan, 5 kali pertemuan. Dari total pertemuan adalah 16 ya? Total 16, Tetap. iya, ada Oke. beberapa. Oke. Jadi artinya sepertiganya ya. Oke. Karena memang banyak kalau ikatan kimia itu Pak, lebih banyak kalau dibandingkan dengan materi-materi yang lain. Kalau materi itu cuma 2 atau 3 gitu. Oke. Sip. Tapi ada sesuatu yang menarik ya, Bapak Ibu sekalian. Ini saya sudah duga bakal ada yang melakukan trik ini dan ini adalah sangat tepat ya. Jadi saya lihat ya, Ibu Miokti ini ternyata Bu Miokti menggunakan trik itu dan sebelumnya saya nggak pernah cerita ya. Tetapi saya oke ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di latihan ini ada salah satu proses karena pelajarannya cukup panjang, cukup banyak. Kemudian hasilnya itu ada screenshot ya. Betul Bu Miokti ya? Ya, itu yang saya terapkan Pak. Nah, Di screenshot di WA itu kemudian dikirimkan karena memang keadaan internet di beberapa ya banyak nih Pak, sampai ada anak-anak yang naik pohon dulu baru bisa ikut online itu yang kasihan juga. Kalau ini kan offline nih mereka. betul. Mereka cuma dibatasi beberapa mengerjakan. Pernah Terus? juga waktu itu ada pertemuan terbatas kami kumpul di satu tempat. Jadi setelah selesai mereka screenshot hasilnya kemudian dikirimkan ke saya pada saat itu. Gitu. Ya, sip. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sudah kami duga karena SAC itu sebenarnya kan tidak kalau kita mau secara online ya, full online, jelas harus pakai internet full ya. Kita bisa memanfaatkan miliknya Google Form, Microsoft Form dan seterusnya. Tapi permasalahannya adalah soalnya harus online. Jadi kalau sedang masalah jelas nggak bisa ya. Itu problem. Nah, sekarang Bu Miokti menggunakan pendekatan lain, yaitu hasilnya itu di screenshot, kemudian disebarkan melalui WA. Apa keuntungannya ya? Keuntungannya adalah komunikasi tetap jalan, ya. Jadi kalau berhubungan lewat WA itu kan, kalau WA itu kan namanya one by one ya. Ini dalam grup atau dalam one by one, Bu? One by one, Pak. Oke. Jadi satu orang misalnya 20 orang yang mengerjakan secara offline, ya mereka kirim 20 juga. Oke, berarti ada nomor. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di sini akan terjadi komunikasi yang masih tetap terjaga ya. Nah, ini salah satu manfaatnya kalau pakai screenshot ya. Jadi bisa dibayangkan kita punya murid 25 orang dan kita ingin memantau dia, gitu kan, masing-masing sudah terinstall aplikasinya. Kalau full online kita nggak bisa berkomunikasi. Tapi kalau ini masih bisa berkomunikasi. Oke, Bu, saya sudah duga itu pasti terjadi. Oke, terima kasih gagasannya. Ini silakan ini ya. Jadi ada satu permasalahan Bapak Ibu sekalian di konsep e-learning ya. Jadi konsep e-learning itu kan ada 2 tipe ya. Ada yang namanya asinkronos ya. Jadi tidak langsung, ada yang sinkronos ya. Sinkronos itu langsung seperti kita ini kan live langsung nih. Nah, tetapi ada model testing yang sebetulnya dia disebut asinkronus juga tidak, ya, tapi dia bisa berhubungan karena hari-hari itu juga bisa dibaca dan bisa kasih komen gitu. Tapi disebut asinkronus juga tidak, sinkronus juga tidak. Karena apa? Karena pembinanya, gurunya atau dosennya, dia menjawabnya mungkin 5 menit kemudian, tetapi muridnya, ya kalau jawaban itu ternyata tidak dibaca, pasti muridnya akan timbul kesal. Ya, akan timbul kesal. Nah, sehingga dengan terpaksa dia akan lihat, kemudian kasih komen. Ya, padahal itu masih konsep asinkronus, tapi asinkronusnya dekat, ya, sangat dekat. Oke, bagus Bu Miokti. Saya apa yang saya perkirakan pasti akhirnya terjadi juga di sini ya. Oke, bagus. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Silakan. Hanya videonya tadi saya belum lihat juga ya. Videonya bisa tampilkan nggak? Contoh video. Oh iya, bisa Karena Pak. Pak pakai film Mora tuh. Silakan Bu. Silakan Bu. Oke. Saya ingin tahu.
Yang Filmora itu yang cover depannya tadi sama beberapa materinya. Yang materinya Bu, jangan yang Ya, depan. yang PowerPoint ya. Yang Jadi materi. dibuat dulu di PowerPoint Pak, kemudian di remake atau diedit lagi di Filmora. Oke, silakan tunjukkan Bu, Gitu. tunjukkan. Ya, sebentar Pak ya. Ya, silakan. Belum tampil Bu. Oh iya bentar Pak. Di-share lagi. Bentar Pak. Belum sampai seluruh layar ya. Ini Pak, seperti Oke. ini. Tampilkan. Saya ingin tahu. Ini yang dari ini. Nah, suaranya itu bukan edit suara saya, tapi saya edit dengan ubah jadi orang lain. Oke, gambar itu Ibu pakai apa? Ini gambar membuat pakai Ini maker yang saya buat jadi GIF, kemudian saya buat di PPT di PowerPoint, kemudian baru saya edit lagi menggunakan Filmora, tampilan dan animasi yang lain. Oke, mula-mula pakai apa tadi? Kenapa Pak? Mula-mula pakai apa? Pakai PowerPoint, kemudian kalau gambar-gambar yang seperti ini yang ada GIF-nya yang berjalan seperti ini, ini di Animaker saya buat, kemudian saya ubah background-nya, hilangkan background belakangnya dengan remote background, yang on-screen untuk video yang GIF, kemudian baru saya masukkan ke PPT. Setelah dibuat videonya di PPT, kemudian saya edit di Filmora, tampilan dengan yang lainnya. Kalau ini kan semuanya di PPT. Kalau saya buat di seperti ini kan di PPT jadinya. Jadi untuk menyambung video-videonya saya editorkan dengan Filmora. Ya, betul. Betul. Oke. Bagus Bu. Ini Bapak Ibu sekalian, ini satu keahlian yang Filmoranya sih kalian tersendiri, tapi yang PowerPoint-nya ya. PowerPoint-nya kemudian jadikan video. Oke, sip. Boleh Bu. Nah, silakan yang mau ini. Yang mau bertanya Bapak Ibu sekalian, silakan. Ini Filmoranya yang lisensi atau yang apa? Yang free Bu? Yang free, tapi yang yang pakai crack. Ya itu kami di IG itu dikasih kemarin itu waktu pelatihannya dikasih seperti itu Pak. Acaranya di Ikatan Guru Indonesia. Jangan ketahuan aja. Silakan. Saya juga kurang tahu. Kalau yang versi 10-nya punya saya, yang ada juga yang lisensi juga punya. Di laptop berbeda. Ya. Bagus, silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau bertanya. Saya Pak. Ya, Pak Denny. Silakan Pak Denny. Ya, ini saya lihat tadi Ibu Miyokti pakai video ya. Nah, berarti videonya disisipkan ya, tidak dari YouTube online, ya? Pak. Langsung, karena itu tadi tempat saya kan siswanya nggak semuanya akses internetnya bagus. Nah, kalau ditanya bagaimana saya membagikan aplikasinya di WA, Pak. Jadi beberapa ya yang sebelumnya saya pakai, yang versi sebelum saya dapat yang ini yang versi edukasi untuk yang SAC, saya pakai yang trial, semuanya saya kasih di WA ke anak-anak gitu, yang baik yang kelas 11 maupun yang kelas 12-nya. Ya. Jadi, itu ukuran ininya berapa Bu? Kapasitas filenya? Video kan lumayan yang besar ya. Aplikasinya ini ya Pak, karena bagian videonya saya kompres itu sekitar 90
sampai 100 sih Pak. Kalau jadikan aplikasi itu dia mungkin kena 100. Kalau di sini 100 mega. terdata 100 sih punya saya. Berarti Ya lumayan agak berat sih sebenarnya karena videonya berat ya. banyak sih Pak, karena ini apa jadi 1 KD. Jadi ada beberapa materi di situ, ada juga videonya kalau nggak salah di sini saya hitung aset video yang saya buat itu ada 10 di luar dari video pembukanya. Jadi 11. Seperti itu. Ada 11 video dalam satu APK ya. Ya. Oh iya. Ya lumayan banyak, lumayan Ya, besar. lumayan banyak sih Pak, jadi agak berat. Oke. Tapi ya kalau sudah dikompres pasti itu betul. Ya lumayan. udah dikompres Pak. Udah dikecilkan. Tapi dari yang penting itu rasio belajarnya itu 1/3 dari satu semester itu 100 mega cukup kecil ya. Kalau dari rasionya sangat kecil. Nah hanya ini yang background ini musik ya. Tolong background musik itu kalau tetap mau dipasang, itu gunakan tool lain untuk diturunkan ya presentasinya itu. Jadi diturunkan menjadi sekitar 6%. Jadi saya perhatikan hampir semua 100%, sehingga pasti akan bising. Tapi kalau 6%, itu malahan kalau si anak belajar ya, kalau 6%, itu akan memberikan motivasi, karena dia akan menjadi apa ya, seperti magic gitu, mempengaruhi dia untuk serius. 6%, sekitar 6%. Saya selalu kalau ada video atau apa, mau di-share lagi, itu saya turunkan 6% sehingga orang masih mendengar suara musik yang bisa mempengaruhi. Siap Pak, ya itu yang di video yang pas saya tunjukkan itu aja yang nggak saya edit tadi itu Pak. Betul. Agak kelupaan. Ya. Background apa dia saja. Silakan ya, siapa lagi? Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Berapa lama belajar film Mora, Bu? Saya belajar Filmora bukan dari Filmora, dari plus dengan PowerPoint-nya. Oh, bikin itu ya, Pak? Bukan belajar. Pertama itu kan itu ada kursusnya. Dari PowerPoint atau belajar sendiri? Dari PowerPoint. Belajar sendiri, Pak. Kalau Filmora itu sebenarnya saya sudah bisa, cuman karena ada ngambil kayak pelatihan kayak gitu. Jadi saya sebenarnya pre yang dulu Filmoranya saya belajar sendiri. Kemudian karena ada pelatihan saya dikasih ya lumayan banyak yang saya dapatkan dari pelatihannya. PowerPoint saya belajar sendiri bikin video sama Filmoranya. Belajarnya selain dari belajar otodidak, di pelatihan juga dapat materi baru. Oke. Siapa lagi? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita akan masuk ke Pak Aditya. Silakan Pak Aditya. Pak Aditya akan membawa topiknya berkaitan dengan listrik statis. Ya. Silakan Pak Aditya. Terima kasih Bu Miati. Terima kasih Pak, sama-sama. Terima kasih. Langsung Pak Aditya, siap. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin share screen dulu Pak. Ya, silakan. Udah kelihatan Pak ya? Nah, udah. Sudah. Iya, perkenalkan saya Aditya Apriwinata dari Sumatera Barat Pak.
Sebelumnya mohon maaf saya tidak mempersiapkan presentasi berupa PowerPoint. Jadi saya di sini lebih menjelaskan rancangan saya dalam bentuk formulir saja, kemudian mind mappingnya dan juga aplikasinya nanti, Pak. Oke. Langsung saja, Pak ya. Di pertama formulir 1 rencana pengembangan mobil. Ya, Pak? Ya, langsung terus. Terdengar? Ya. Rencana pengembangan mobile apps multimedia interaktif. Saya memulainya itu di tanggal 26 Juni. Nama pengembang Aditya Priwinata, nama saya sendiri. Aplikasinya saya buat listrik statis. Alasannya kenapa saya membuat aplikasi listrik statis? Jadi di sekolah saya itu, Pak, berada di Kepulauan Mentawai. Itu masih tergolong daerah 3T, Pak ya. Jadi di sana itu kelas 3-nya yang sudah banyak memiliki Android. Nah, jadi bagaimana caranya memikirkan pembelajaran yang efektif untuk PJJ ini, sedangkan jaringan kita susah. Makanya saya riset seperti itu sehingga terbentuklah ide untuk membuat aplikasi pembelajaran fisika ini dengan materi listrik statis. Dan karena saya tahu di sana susah jaringan, jadi saya membuat aplikasinya juga tidak terlalu berat, yang ringan-ringan saja, Pak, karena tidak menampilkan video, sehingga aplikasi itu tidak terlalu berat. Jadi deskripsinya materi pembelajaran fisika, tujuannya memberikan pengalaman belajar baru dengan media Android sehingga pembelajaran itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Manfaatnya, peserta didik yang merupakan pengguna itu bisa memahami materi pembelajaran, melatih kemampuan dengan mengerjakan soal-soal, dan bisa mengulang pembelajarannya kapan saja dan di mana saja. Perangkat lunaknya saya hanya menggunakan SAC, PowerPoint, dan Master Mapping. Nah, strukturnya sudah saya kumpulkan. Selanjutnya saya lanjut saja di formulir 2, Pak ya. Nah, ini formulir aset kontennya. Nah, karena kemarin saya susah mengakses FreePic di Kepulauan Mentawai itu, maka saya lebih membuat tombol-tombolnya ini menggunakan PowerPoint, Pak. Oke. Dan paling backgroundnya yang saya dapatkan di aplikasi FreePic. Nah, ini formulirnya baru saya buat, mohon maaf. Namun aplikasinya sudah lama selesai. Nah, seperti ini, Pak, contoh tampilan yang saya buat. Halaman depan, terus kompetisi dasar, tujuan, materi, banyak seperti ini. Nanti bisa kita lihat. Latihan, ada 3 menu, ada contoh soal, ada latihan mencocokkan, dan latihan multiple choice. Terus profil pengembang dan referensi. Di sini saya tampilkan referensinya juga. Kemudian untuk skenario, saya lanjutkan ke skenario. Nah, saya buat sederhana saja, Pak. Nanti tekan kompetisi ke kompetisi, tekan tujuan ke tujuan, materi, latihan ke halaman baru, berisi contoh, konsep latihan, autor ke autor, referensi ke referensi. Mungkin seperti ini. Kemudian apa lagi? Mind mappingnya. Sebentar, Pak, agak berat ini. Ini Pak Ditya di Mentawai. Mappingnya posisi saya karena ini, Pak, sedang di Padang, Pak. Saya izin kemarin ke Padang karena operator mau sinkron dapodik juga, akhirnya saya izin dan kebetulan sekali ada kegiatan ini juga. Akhirnya saya lanjut saja dulu. Sehingga mungkin dalam minggu depan ke Mentawai lagi, Pak, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini listrik.
listrik statis Pak, kompetisi dasar. Nah, saya ambil kompetisi dasar fisika kelas 12 menggunakan silabus darurat sesuai instruksi dari Dinas Pendidikan. Kemudian tujuannya ada 6 poin tentang konsep listrik statis, hukum Coulomb, medan listrik, hukum Gauss, potensial listrik, dan kapasitor yang menjadi sasaran pembelajaran ini pada materi listrik statis ini. Kemudian materinya ada 6 juga, muatan listrik, medan listrik, hukum Gauss, potensial listrik, kapasitor, dan penerapan listrik statis. Kemudian latihannya, pada menu latihan ini ada contoh soalnya dulu. Saya berikan contoh soalnya, kemudian saya beri latihan pemahaman konsep. Ini saya adopsi dari games yang monyet kemarin yang ingin memakan pisang itu. Kemudian latihannya ada saya tampilkan. Kemudian autor, profil pengembang, dan referensi materi. Dan soal referensi, ya daftar pustaka seperti itu yang saya tampilkan. Mungkin langsung saja saya demokan ini aplikasinya, Pak. Nah, di sini ketika kita klik kompetisi, dia akan tampil ke halaman kompetisi dasar. Kemudian balik ke home, kemudian tujuan juga sama, tujuan. Selanjutnya materi. Nah, materi di sini mohon maaf agak lambat. Materi. Materi ini materi. Jadi di sini caranya kita geser ketika kita materi muatan listrik, gambarnya ada di slide 1. Kita geser selanjutnya gaya Coulomb, ada teori, ada persamaannya, gambarnya masih di slide 1. Kemudian resultan gaya Coulomb, ada formulasi rumus-rumusnya, gambar di slide 2, kita geser juga slide 2-nya. Nah, ini contoh-contoh gambarnya ketika muatan segaris. Yang pertama muatan untuk sudut, yang kedua yang bukan siku-siku, yang ketiga. Terus kita pada medan, ketika kita klik medan juga seperti itu. Ini slide 1, gambarnya di sebelahnya. Kalau kita geser di slide 2, gambarnya pada slide 2 kita geser juga seperti ini. Kemudian sama semuanya seperti itu. Di penerapan juga, penerapannya gambar slide 1, gambar slide 2, ada rumus-rumus gambar slide 3. Kemudian ke beranda. Selanjutnya latihan. Nah, latihan di sini ada 3, ada contoh, ada konsep, dan ada latihan. Contoh yang pertama, ini contoh saya buat sesuai semua cakupan materi, saya berikan 1 atau 2 contoh. Kemudian setelah contoh, latihan konsep. Nah, latihan konsep di sini ketika muatan tolak menolak, yang mana gambarnya supaya dia paham konsepnya. Nah, seperti ini, muatan tarik menarik. Kemudian rangkaian kapasitor yang paralel yang mana. Kemudian persamaan gaya Coulomb, rangkaian kapasitor seri, persamaan kuat medan listrik. Nah, setelah selesai ada tombol kembalinya. Kemudian satu lagi latihannya, latihan soal-soal berupa multiple choice. Nah, ada 10 soal yang saya buat seperti ini. Jadi anak-anak itu harus mengerjakan semua, nanti ada muncul nilainya.
dan tombol home-nya muncul setelah selesai mengerjakan semua soal. Kemudian referensi ini berisi daftar pustaka yang saya ambil untuk aplikasi ini berupa buku panduan pembelajaran, terus sound musik dari Benson, gambar ada diambil free pick juga, terus ada yang buat dari PowerPoint, dan kemudian author. Nah ini profil pembuat, nama saya, ada alamat email. Nah, mungkin seperti itu saja Pak yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Boleh ditulis ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ini Oke. Ini untuk kelas berapa ini? Kelas berapa? Kelas 12, Pak. Saya ambil untuk kelas 12. Untuk berapa lama orang belajar ini? 16 pertemuan, Pak. Jadi 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan, oke. Ini bagus sekali kalau ada audio iya, ya. 1 bulan. Jadi Pak Aditya ditambahkan audionya ya. Karena ini akan sulit orang baca nih. Oh, audio. Audionya, tambah audio. Penjelasan. Oh, audio. Iya, iya. Itu akan menarik tuh, orang belajar. Iya, siapa? Itu yang Iya, itu ya saya sadari kekurangannya, belum saya tambahkan audio, Pak. Betul, Pak. Nanti bisa dinaikkan versinya, tambahkan audionya ya. Itu sangat menarik. Ini materi-materi begini Iya, Pak. cukup sulit ya untuk bisa diinikan. Tapi ya tadi oke, konsistensinya oke ya. Juga setiap pelajaran dan materi juga konsisten ya. Cara itu pernah berubah layoutnya. Oke, sangat bagus sekali ya. Jadi itu tidak mudah ya, menjaga konsistensi layout dari setiap materi itu tidak mudah ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak Aditya. Oh, iya. Ini tadi Iya, saya Pak. lihat drag and drop-nya mempelajari dari Monkey English ya. Mempelajari dari Monkey English. Iya, Pak, Monkey English. Ya, saya lihat beberapa orang Iya. belajar dari situ. Tapi nggak apa-apa, siap. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau bertanya ke Pak Aditya. Ide gagasan Bu Miokti perlu dipelajari itu Pak. Jadi si anak mengerjakan tugas, kemudian nilainya nanti di-share screenshot. Itu bagus itu. Yang Bu Miokti tadi itu. Oh iya Pak, kemarin kan di sekolah saya itu Pak, setiap minggu ada ketemu Pak, mengumpulkan tugas. Jadi yang saya inovasikan setelah dia mempelajari ini, nanti soal-soalnya itu harus dibuat jalannya untuk dikumpulkan, jalan pengerjaannya. Kumpulnya maksudnya kumpul ketemu langsung, tatap muka? Iya, seminggu sekali Pak. Di Kepulauan Mentawai seminggu sekali tatap muka terbatas. Oke. Misalnya hari Senin kelas 10 mengumpulkan tugas saja Pak, tidak belajar. Nah, mengumpulkan tugasnya ketemu Bapak langsung ya? Iya Pak. Oke. Ketemu langsung. Sip. Jadi Bapak Ibu sekalian, pola pembelajaran ya. Gimana? Seperti ini Pak, di sana itu jaringan seluler tidak ada Pak. Kami memanfaatkan WiFi bantuan pemerintah, itu Bakti Aksi namanya, dan hanya ada di sekolah, kantor kecamatan, dan puskesmas. Hanya di sana internetnya Pak. Jadi anak-anak itu daripada dia berkumpul di sana, jadi ada bagusnya langsung saja dikumpulkan di sekolah di hari tertentu, kumpulkan terus langsung pulang, seperti itu Pak. Oke. Jadi Bapak Ibu kesulitan kami.
Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi pandemi ini, blended learning perlu dirancang betul ya. Bagus ya Pak Aditya ya, dirancang betul blended learning. Jadi dicampur antara bertemu meskipun hanya satu kali. Supaya jangan loss, yang penting jangan loss pengetahuannya bagi anak-anak kita. Karena terus terang saja Bapak Ibu sekalian, kita ini tidak tahu sampai kapan ini. Banyak orang menduga-duga mungkin setelah vaksin, saya sudah disuntik vaksin 2 kali ya. Ya, tapi kan bukan berarti tidak kena juga. Jadi ini kita harus sangat serius mendalami gimana memadukan multimedia, mobile multimedia apps ini dengan blended learning. Jadi tadi yang sudah dicontohkan oleh Pak Aditya dan Bu Miokti boleh diperhatikan ya. Itu tuh saya sudah menduga ke sana ya. Oke, terima kasih ya. Ada lagi, Pak Denny ada yang sampaikan, Pak Denny? Cukup, Pak. Pak Denny, kapan buka webinar untuk yang lainnya, Pak Denny? Tentang SAC-nya? Kayaknya nanti jelang apa? Pembatik level 3, Pak. Oh, Pak Denny belum sampai pembatik 3 maksudnya? Enggak, nanti kan ada kegiatan pembatik level 3 kan bikin MPI ya, multimedia pembelajaran interaktif, mungkin bisa aja nanti bikin webinar tentang SAC. Oke, silakan Pak Denny yang akan jadi ininya. Mudah-mudahan saya bisa dukung ya. Dan juga di Aditya juga ya, sampaikan juga ke yang lain. Diajarkan juga. Buka webinar. Iya, Pak. Silakan buka webinar. Ya, nanti saya dorong aja ya. Kemarin sih ada yang dari Maluku, ada yang dari Papua buat, kemudian ada dari NTT juga ada ya sudah buat, kemudian ada yang dari Lampung. Ya saya dorong saja supaya pertumbuhannya cepat. Bagus ya, alhamdulillah. Silakan ada yang mau ditanyakan, Pak Sri, ada yang tanyakan nggak Pak Sri? Iya, bagus-bagus sekali Pak. Saya juga kepengen ini jadi semangat ini Pak. Ya semoga nanti saya bisa membuat seperti teman-teman ini. Boleh. Perkenalkan Pak, saya Sri Wahyudi. Ini baru pemula di SAC. Jadi mohon bimbingannya. Tapi secara proyek saya melihat sangat tertarik sekali Pak dengan SAC yang ada. Dan alhamdulillah ini saya di sekolah itu membentuk grup Pak, maksudnya untuk belajar bareng begitu, walaupun saya belum bisa, tetapi saya saking semangatnya begitu untuk mempelajari SAC, saya membentuk grup, ayo kita belajar bareng-bareng, walaupun memang kami menggunakan basic ya Pak, maksudnya basic desainnya itu ya ala kadarnya dari PowerPoint gitu Pak. Jadi kami coba yang yang mudah dulu agar kami dan grup atau dengan kelompok itu bisa menghasilkan dulu lah. Nanti kalau sudah menghasilkan, saya yakin ketertarikan itu akan tambah lagi dan akan memicu teman-teman untuk tertarik menggunakan SAC. Itu Pak. Saya tunggu hasil karyanya ya. Nanti kita buka webinar. Ya. Siap. Bisa Bu Maya. Ya, Bu Maya gimana? Ada yang sampaikan Bu Maya? Siap. Ditunggu karyanya Bu ya. Kita akan Insya Allah Bu. Oke, kemudian Ibu Novianti ada yang tanyakan? Sudah pas Pak. Punyanya Bu Miokti, mantap. Punya Pak Apri tadi itu juga bagus Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, webinar kita ini kami rekam dan terus terang saja ya, background saya kan bukan orang multimedia ya. Saya bukan orang multimedia, background saya lebih banyak di backgroundnya programming dan sistem informasi. Nah sekarang dengan adanya pandemi, jadi saya ikut juga terpaksa didorong untuk buat bagaimana sih membuat video yang bagus, bagaimana merekam dan sebagainya. Saya pun belajar.
Dan insya Allah nanti hasil ininya, ya, rekamannya kami akan share di YouTube, ya. Dan agar ya, dan termasuk AHL-nya juga dan APK-nya. Kalau strukturnya kami tidak ya. Jadi kalau strukturnya silakan simpan dengan baik dan untuk ditingkatkan terus aplikasi yang dikembangkan itu. Baik, kemudian kami undang Bapak Ibu sekalian, hari Sabtu kami buka webinar. Ya. Nanti kami sharekan juga, silakan mendaftar. Itu tentang bagaimana melakukan monetisasi terhadap SAC. Ya. Jadi, dan saya sangat yakin sekali kalau Bapak Ibu sekalian ini memahaminya, peluangnya begitu lebar ya untuk menaikkan kesejahteraan kita masing-masing dengan SAC ini. Salah satu yang tantangan kita kan sebetulnya YouTube ya. YouTube itu sudah menaikkan monetisasinya masing-masing. Nah, dan SAC pun sama, bisa untuk menaikkan monetisasi untuk. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Miopti dan juga Pak Aditya ya atas presentasinya hari ini. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi kita tutup. Mohon maaf, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya ini nanti saya infokan yang belum membuat untuk bisa membuat juga ya di kelas tadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, Pak.